Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin yaitu Bitgert Bryce. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi terbaru dari koin Bitgert dan juga informasi terupdate. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung koin Bitgert Bryce di CoinMarketCap dan ternyata per hari ini koin Bitgert mengalami penurunan 2,15%. Karena di sini yang kita lihat yang mengenai market cryptocurrency saat ini pun sedang terkoreksi lumayan dalam. Jadi wajar untuk sekelas Bitgert mengalami penurunan 2,15%. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh developersnya ketika memang koin Bitgert telah masuk ke dalam top 100 cryptocurrency teratas, itu pun akan berdampak juga gitu ya oleh kondisi market cryptocurrency. Walaupun memang terkadang ketika memang market mengalami kenaikan, Bitgert ini tidak mengikutinya gitu ya. Tetapi ketika altcoin mengalami penurunan, Bitgert pasti ikut terkoreksi. Nah, karena memang situasi dan juga kondisi seperti itu tidak bisa terpecahkan ya. Intinya ketika memang salah satu project memiliki good news menarik, itu pasti akan mengalami kenaikan ya. Tetapi sebaliknya ketika bad news itu masuk ke dalam salah satu project tersebut, ya seperti inilah ya yang akan terjadi dengan harganya akan mengalami terkoreksi. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi dari koin Bitgert ya. Selain membahas mengenai project, perkembangan dan juga utility dari koin Bitgert, menurut gue sangat-sangat bagus sekali. Walaupun sampai dengan saat ini banyak banget lah ya army dari koin Bitgert ini merasa kecewa. Untuk gue sendiri, gue jujur banget ya, gue masih tetap percaya bahwa koin Bitgert ini bakal memberikan suatu keuntungan untuk para army dan juga holdersnya. Karena yang gue lihat mengenai project, perkembangan dan juga mengenai beberapa bursa ya, salah satunya bursa exchange Tier 1, belum semuanya melisting dari koin Bitgert. Jadi untuk potensi koin Bitgert bakalan besar itu masih ada kemungkinan ya. Karena Coinbase, ada Kraken dan termasuk Binance US, Robinhood dan lain-lain masih banyak nih ya exchange besar yang memang belum mendaftarkan dari koin Bitgert Bryce. Jadi ketika memang koin Bitgert terdaftar, gua rasa itulah ya akan memberikan suatu keuntungan untuk para army dan juga holdersnya dari koin Bitgert Bryce. Tetapi sekali lagi, Pikir Iskandar bukan not financial advice ya, jadi bukan penasihat keuangan. Silakan kalian pertimbangkan masing-masing. Ketika menurut kalian udah tidak percaya dengan koin Bitgert, silahkan tinggalkan ya. Gua pun tidak ada unsur mempromokan dari koin Bitgert, membanggakan koin Bitgert, dan juga untuk kalian tetap bertahan gitu ya, menahan dari koin Bitgert, tidak seperti itu. Itu tergantung dari kalian karena itu uang kalian ya. Jadi sebaiknya putuskan secara baik-baik apa yang harus kalian putuskan. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa nih dari koin Bitgert Bryce, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya koin Bitgert Bryce. Di sini mungkin dari teman-teman semua ada yang memperhatikan, ada juga yang tidak. Yang pertama mengenai total followers dari koin Bitgert, sebelumnya itu sempat ke 620 ribuan, sekarang hanya di 601 ribuan. Jadi artinya banyak banget nih ya yang telah mengunfollow dari akun Twitter resminya si koin Bitgert Bryce. Tetapi gue sendiri tidak terlalu mempermasalahkan mengenai followers dan juga holders dari koin Bitgert yang selama ini udah banyak keluar. Karena setiap project itu memiliki perspektifnya masing-masing, memiliki juga tingkat kesalahannya masing-masing. Ya mungkin masih banyak lah ya kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dari koin Bitgert. Intinya dari para army koin Bitgert ini tidak sabar gitu. Apa yang telah dikerjakan dan juga dikembangkan saat ini oleh tim dan juga developersnya si koin Bitgert Bryce. Oke, jadi di sini berhubung banyak banget ya informasi-informasi terbaru. Sekarang kita mulai dulu dari bawah nih ya. Jadi kita dari bawah kita naik ke atas nih untuk pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari tanggal 18 April terlebih dahulu ya. Ternyata di sini pun ada salah satu updatean ya dari koin Bitgert. Kira-kira apa nih yang sekarang sedang diupdate? Ternyata ini masih mengenai seputaran Bitgert Ventures. Jadi jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk mengikuti Bitgert Ventures. Nah, jadi buat teman-teman semua yang tidak ingin ketinggalan dengan program barunya Bitgert Ventures, di mana di dalam sebuah akun Twitter Bitgert Ventures ini akan dijadikan sebagai pengumuman terpisah ya mengenai venture capital. Kira-kira venture capital apa aja yang bakalan berinvestasi di projectnya si koin Bitgert Bryce. Jadi tidak akan disatukan dengan akun Twitter resminya si koin Bitgert Bryce. Ternyata di sini pun ada exciting news ya. Jadi memang beritanya sangat menarik katanya, dan menurut gue ini sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi berita menariknya itu adalah tim kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami akan ditayangkan pada tanggal 21 April tahun 2023. Dan saat kami bergerak maju, kami berkomitmen untuk berinvestasi di masa depan dengan project Web3 and Crypto.
Nantikan informasi lebih lanjut tentang peluncuran kami yang akan datang. Wow, ternyata besok hari akan ada berita besar ya dari tim Coin Bigger Brace mengenai Bigger Ventures-nya. Kira-kira apa nih yang akan diumumkan di besok hari ya, tepatnya di tanggal 21 April tahun 2023. Dan bahkan di sini pun ada sebuah notis juga ya, sama kami bergerak maju, kami berkomitmen. Nah, ini yang patut kita pegang gitu ya, dari salah satu tim Coin Bigger ataupun project Coin Bigger ini, dia memiliki salah satu komitmen gitu ya untuk berinvestasi di masa depan dengan project Web3 dan juga kriptonya. Jadi di mana di dalam sebuah Bigger Venture tersebut ya, ketika dia mendapatkan suatu pendanaan baru, intinya itu ditujukannya untuk mengembangkan dari segi project Coin Bigger Brace ya. Walaupun kita tidak bicara terkait harga terlebih dahulu gitu. Untuk harga itu tergantung beberapa investor yang membeli Coin Bigger. Jadi semakin banyak orang yang membeli Coin Bigger, semakin tertarik, itu harga akan terkerek naik gitu ya. Tetapi sebaliknya, ketika memang dalam sebuah pembelian itu tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan, begitupun dengan harga tidak ikut terkerek naik ya. Seperti halnya saat ini Coin Bigger tidak terlalu banyak beberapa investor yang tertarik gitu ya, atau belum tertarik dengan Coin Bigger. Makanya Coin Bigger agak lebih menyamping dari segi harganya atau lebih cenderung sideways ya. Tetapi dengan sidewaysnya Coin Bigger saat ini harganya masih stabil. Artinya stabilnya itu tepat di kepala 4 gitu ya. Tidak seperti bulan-bulan yang lalu Bitget sampai ke kepala 28 gitu, 27, bahkan ke 25 pun pernah. Tapi sekarang Coin Bigger masih tetap bertahan di kepala 42, 43, 44 ya. Masih di kisaran situ-situ aja. Artinya dari harga Coin Bigger ini penahannya sangat-sangat kuat. Walaupun sampai dengan saat ini masih banyak lah ya beberapa orang-orang yang masih meragukan terkait project Coin Bigger Brace. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun ada guys, which of the first BRC20 best crypto project is about to be list on Bigger Aces. Nah, jadi kira-kira project ekosistem apa nih ya, ataupun token yang berada di bawah jaringannya Bigger BRC20 apa yang akan didaftarkan di ekstensiasi Bigger BRC20 ya. Di sini ada salah satu peluncu kurang lebih seperti ini, dan orang-orang pun pasti udah tahu yang mengikuti perkembangan dari Coin Bigger Brace, kira-kira project apa sih yang memang memiliki simbol ataupun petunjuknya itu mengenai pantai dan juga hotel gitu ya. Ternyata di sini pun ada salah satu updatean susulan tanggal 19-nya. Ternyata si Bryce Paradise ini telah berhasil akan didaftarkan di Exchange Bitgert ya, kurang lebih tepatnya di tanggal 28 itu untuk deposit akan dibuka, dan untuk open trade-nya itu kisaran di tanggal 29. Jadi jeda 1 hari ya dari deposit dan lalu open trade. Dan selain itu di sini juga mengenai Qbrice ya, atau Project EV ya. Ini sangat-sangat mencengangkan gitu. Jadi maksudnya mencengangkan itu adalah banyak sekali nih ya perspektif yang bermunculan, intinya meluapkan dari segi kekecewaan dengan apa yang telah dikerjakan oleh tim dan juga developersnya si Coin Bigger Brace. Oke, di sini kita translate-nya terlebih dahulu ya. Perwakilan tim kami telah memperoleh visa mereka dan membuat pengaturan dan yang diperlukan untuk kunjungan pabrik di China. Kunjungan dijadwalkan berlangsung selama minggu pertama bulan Mei, dan kami akan memberi Anda informasi terbaru atau kemajuan. Oke, jadi ternyata di sini masih mencari-cari gitu ya mengenai platform visa, kira-kira seperti apa nih supaya bisa didapatkan. Karena dengan adanya dia bekerja sama dengan visa ataupun platform tersebut yang mengenai payment, itu akan memudahkan untuk beberapa investor ketika ingin membeli salah satu project mobile-nya yaitu EV ataupun Qbrice ya. Karena sampai dengan saat ini untuk beberapa altcoin itu mungkin belum jalan ya, tetapi dia untuk pintu pertama yang akan dibuka, dia akan bekerja sama dulu dengan platform Visa. Kalau gua tidak salah ya, Visa ataupun Mastercard. Dan bahkan selain itu di sini untuk kunjungan dijadwalkan ya, penjadwalan kunjungannya itu akan live atau selama minggu pertama di bulan Mei. Jadi May Day ya, awal week pertama itu akan dibuka gitu ya. Dan bahkan dia juga akan memberikan suatu informasi terbaru terkait dari segi kemajuan dari project ataupun program EV dan juga Qbrice-nya tersebut. Namun ternyata dengan adanya sebuah announcement seperti ini, di sini pun banyak banget ya, intinya beberapa investor yang telah memberikan suatu komentar ataupun tanggapan dengan adanya sebuah informasi seperti itu. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Dan salah satunya di sini gue menemukan salah satu akun Twitter yang menanggapi dengan komentar negatif adalah, jadi kurang lebih di sini ada akun Twitter Gokul Pradip ya. Dia telah memberikan suatu komentar dan menurut gue ini dia tidak terlalu sabar. Intinya si orang tersebut itu tidak terlalu sabar ya dengan perkembangan yang sedang dilakukan oleh tim dan juga developersnya si Coin Bigger Brace. Jadi menurut beliau tidak ada bukti yang tepat untuk apa yang Anda katakan. Yang pertama, di sini poinnya adalah integrasi KuCoin sebelum tanggal 20. Di sini ada aplikasi to iOS ya, paling lambat 31 Maret ataupun di aplikasi Apple. Yang ketiga apa hasil jajak pendapat mengenai Exchange Binance US, dan yang terakhir mengenai pembakaran dan lain-lain. Untuk di poin yang pertama mengenai integrasi dari Exchange KuCoin dengan BRC20 ataupun jaringannya yaitu BRC20 ya. Per hari ini aja ini baru tanggal 20 gitu ya. Jadi orang tersebut itu tidak terlalu sabar. Kecuali
udah sampai dengan tanggal 24, 25, atau mungkin sampai dengan awal bulan, ternyata si Bryce ini dan juga KuCoin belum mengintegrasikan rantainya. Itu baru dia boleh berkomentar ya, atau memberikan suatu opininya gitu ya. Jadi tidak ada bukti yang nyata gitu kan. Sampai dengan saat ini baru tanggal 20, tapi dia udah memberikan suatu statement seperti ini ataupun komentar seperti ini. Ini udah fix sekali orang tersebut tidak terlalu sabar gitu ya untuk menunggu perkembangan dari projectnya si Coin Bigger Bryce. Dan untuk yang kedua mengenai aplikasi 2.iOS ya, paling lambat tanggal 31 Maret, walaupun memang sekarang sudah masuk di bulan April, bahkan sudah di akhir bulan April gitu ya. Memang sampai dengan saat ini untuk aplikasi iOS-nya itu belum dikembangkan juga. Jadi perkembangan sampai dengan mana gitu kita belum tahu ya. Ini mungkin menurut gua sendiri mengenai platform ataupun exchange Bitcoin versi iOS ini boleh lah ya untuk dia berkomentar, tetapi yang kita tahu yang bekerja di dalam ataupun di balik project Coin Bigger Bryce ini bukan hanya sendirian, tetapi timnya itu banyak. Mungkin buat teman-teman semua yang mengikuti dari segi AMA gitu ya, yang sedang berlangsung dan sering sekali diberlakukan, itu kalian tahu gitu ya, tim di balik Coin Bigger Bryce itu banyak sekali. Jadi bukan berarti ditinggalkan, bukan berarti juga project-project sebelumnya itu yang sekarang agak sedikit di hold ataupun ditahan, itu ditinggalkan. Enggak ya, tetapi itu masih tetap dijalankan. Hanya saja dengan beberapa tim yang berbeda gitu, karena timnya itu banyak ya. Jadi jangan salah persepsi terlebih dahulu. Jangan mengambil kesimpulan dengan situasi dan juga kondisi yang sedang tidak mengenakan seperti ini. Dan untuk di poin yang ketiga, hasil jajak pendapat mengenai Binance US kira-kira itu apa? Betul sekali, mungkin itu agak sedikit blunder sekali ya, karena dari tim dan juga developers CoinBitGert khususnya di akun Twitter itu sering sekali ya meretweet dan juga merepost mengenai postingan-postingan dari exchange Binance US. Tetapi dengan pendapat negatifnya ataupun perspektif agak sedikit negatif gitu ya. Mungkin apa sih hasilnya gitu? Apa faedahnya dengan kalian merepost, meretweet dengan adanya sebuah postingan dari exchange Binance US, sehingga sampai dengan saat ini ternyata tidak ada pengumuman gitu ya mengenai pelistingan, terkecuali dari Coin Bigger ini bakalan terdaftar di exchange Binance US atau mungkin agak sedikit lebih dekat, itu boleh-boleh aja ya. Tetapi menurut gua sendiri, dengan gua berpikir secara positif, tidak menutup kemungkinan di suatu hari nanti, di suatu bulan nanti, di suatu tahun nanti gitu, entah bulan depan, tahun depan, Coin Bigger ini mungkin bisa terdaftar di exchange Binance US. Hanya saja sekarang memang agak sedikit lebih cepat nih untuk memberikan suatu kode-kode yang memang sifatnya itu belum jelas gitu ya. Kira-kira kapan Coin Bigger ini bakalan terdaftar di exchange Binance US? Itu ya yang mungkin membuat salah seorang akun Twitter Gokul Predep ini agak sedikit kesal juga gitu ya dengan apa yang telah diberikan mengenai jajak pendapat exchange Binance US. Dan untuk yang keempat di sini ada pembakaran dan lain-lain. Oke, mungkin mengenai pembakaran buyback and burn gitu ya, sebelumnya udah diumumkan bahwa tim dan juga developers Coin Bigger Bryce sekarang tidak akan memberikan suatu informasi yang terlalu vulgar, karena dengan adanya sesuatu hal yang memang dibeberkan gitu ya secara transparan, ternyata itu banyak sekali yang memanfaatkan. Walaupun menurut gua sendiri, gua selalu mengingatkan buat teman-teman semua ya, siapapun boleh untuk melakukan scalper gitu ya, tergantung dari kalian. Strategi kalian berinvestasi itu seperti apa? Apakah scalper, trading, atau mungkin long term, itu tergantung kalian. Ya, tetapi sekarang dari segi pembakaran dan juga buyback itu tetap dijalankan. Hanya saja sekarang agak sedikit tertutup. Tidak terlalu vulgar seperti sebelum-sebelumnya yang pernah dilakukan di bulan pertama, kedua, dan juga ketiga. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja nih ya. Kira-kira di awal bulan Mei ada berapa Coin Bigger yang akan dilakukan pembakaran oleh tim dan juga si developersnya Coin Bigger Bryce ketika memang itu diumumkan. Ya, jadi kita tinggal tunggu dulu nih penentuannya. Apakah mekanisme pembakaran bulanan ini masih tetap berlaku atau sudah tidak dijalankan? Dan untuk informasi selanjutnya di tanggal 19 April ini sangat-sangat menurut gue agak sedikit menyinggung juga gitu ya terhadap pudar-pudar yang sekarang telah memberikan isu-isu negatif terkait Coin Bigger Bryce. Jadi ini salah satu langkah yang luar biasa karena tim di balik Coin Bigger Bryce ini tidak terlalu mempedulikan dengan pudar-pudar ataupun informasi negatif yang tersebar di beberapa media sosial. Dan salah satunya adalah di kalangan project Coin Bigger Bryce. Jadi mencapai kehebatan datang dengan kritik dan kebencian. Tapi begitu Anda berhasil, pembenci yang sama mungkin menginginkan pekerjaan. Jangan buang waktu menjelaskan diri Anda kepada semua orang. Kami telah sampai sejauh ini dengan mengabaikan para penentang. Jadi mari kita terus melakukannya. Nah, jadi di sini secara tidak langsung dia mengungkapkan gitu ya curahan hatinya. Dia tidak peduli dengan isu-isu negatif yang sekarang sedang menimpa terkait project Coin Bigger Bryce. Jadi memang menurut gua sendiri pun begini ya. Jadi analoginya itu adalah ketika kita posisinya sedang berada di bawah, kita memang tidak akan dipandang oleh siapapun. Itu dari real life gitu ya. Kehidupan nyata kita pun seperti itu. Kita orang susah, orang-orang di sekitar kita pun ya boro-boro mau ngebantu gitu ya. Ngeledekin kita, ngecek kita, ya itu udah pasti gitu. Tapi ketika situasi itu berubah, kita misalkan jadi orang sukses ataupun kita jadi orang kaya, jangankan saudara gitu, musuh kita pun bisa menganggap kita sebagai saudara. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk gua menganalogikan dengan adanya sebuah mention ataupun
menotis seperti ini apa yang telah disampaikan oleh tim dan juga developers Coin Bigger Brace di akun Twitter resminya si Coin Bigger Brace. Tetapi apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai updatean yang ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini ada salah satu tweetan sekitar 44 menit yang lalu mengenai kemitraan. Ternyata di sini partnership announcement. Jadi Coin Bigger Brace sekarang telah bermitra dengan salah satu project yang bernama Excel Games. Dan dia juga sekaligus mengintegrasikan rantai BitGuard BRC20. Dan selain itu di sini ternyata belum lama sekali ya, sekitar 41 menit yang lalu di sini dari akun Twitter Hit Bitcoin ataupun Hit BTC, salah satu exchange yang telah berhasil mendaftarkan atau melisting daripada Coin Bigger Brace. Di sini pun langsung di repost juga ya ataupun di retweet oleh akun Twitter via si Coin Bigger Brace sekitar 35 menit yang lalu. Jadi Brace listed on Hit BTC Exchange. Wow. Jadi memang di sini mengenai pemitraan dan juga dari segi project-project yang lain masih tetap dijalankan, tetapi ini pun dibarengi juga mengenai pelistingan Coin Bigger Brace di beberapa exchange ya. Walaupun memang dari exchange tersebut bukan masuk ke dalam kategori exchange tier 1. Tetapi setidaknya dengan Coin Bigger Brace terdaftar di beberapa exchange, itu bisa memberikan atau membuat adopsi gitu ya terkait Coin BitGuard dan juga pengenalan untuk Coin Bigger Brace secara luas. Karena di dalam salah satu exchange Hit Bitcoin ini ataupun Hit BTC, belum tentu para usernya itu mengetahui gitu ya untuk project Coin Bigger Brace. Tetapi dengan adanya suatu pelistingan seperti ini, beberapa user akan mulai mengetahui kira-kira Bigger Brace ini projectnya itu seperti apa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini yang paling penting ataupun good news-nya adalah sekitar 5 jam yang lalu. Wow. Ini menurut gua salah satu informasi yang sangat-sangat luar biasa sekali untuk Coin BitGuard ya. Ternyata per hari ini tepat di tanggal 20, Coin BitGuard dan juga timnya telah merealisasikan dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Jadi di sini ada big news ataupun informasi besar, berita besar ya mengenai Coin BitGuard. BitGuard Chain Integration has been complete and KuCoin. Wow, jadi ternyata Coin Bigger Brace sekarang itu telah terintegrasi di exchange KuCoin. Walaupun sebelumnya exchange KuCoin ini hanya support dengan jaringan BNB Smart Chain ataupun BP20. Tetapi ternyata sekarang telah berhasil mengintegrasikan rantai BitGuard BRC20 dan kabarnya untuk teman-teman semua sekarang sudah bisa melakukan deposit ke exchange KuCoin ketika kalian memang ingin melakukan suatu deposit. Dan buat teman-teman juga yang memang belum memiliki exchange KuCoin, kalian bisa melakukan suatu pendaftaran, dan untuk link pendaftarannya ataupun registrasi sudah gua sertakan di deskripsi. Dan ini adalah salah satu good news menurut gua sendiri, ini adalah good news ya. Dan selain itu pun di sini juga ada berita susulan sekitar 4 jam yang lalu ya. Dengan mengintegrasikan blockchain kami di KuCoin, project yang diluncurkan di rantai kami menjadi lebih mudah untuk terdaftar di KuCoin, yang merupakan pencapaian signifikan bagi BitGuard. Wow, jadi keren banget ya. Congratulations untuk Coin Bigger Brace. Dan juga ternyata dengan adanya sebuah pengintegrasian rantai BitGuard BRC20 di exchange KuCoin, ini pun memberikan jalan gitu ya untuk beberapa token-token ataupun project yang berada di dalam ekosistemnya Coin Bigger Brace ketika memang ingin terdaftar di bursa KuCoin. Sementara sampai dengan saat ini sudah lebih dari 5 exchange yang sudah mengintegrasikan rantai BitGuard BRC20. Memang udah lumayan banyak nih ya beberapa exchange yang sudah support BitGuard BRC20. Dan ini salah satu langkah juga gitu ya buat kita semua yang memang ingin memanfaatkan ataupun selisih harga dari salah satu exchange ke exchange yang lain. Karena yang kita tahu exchange KuCoin dengan volume terbesar gitu ya, ataupun besar lah ya dibandingkan dengan beberapa exchange yang sudah support BitGuard BRC20. Jadi dengan adanya sebuah pengintegrasian seperti ini, kita bisa memanfaatkan dengan selisih harga dan dengan cara kita melakukan arbitrage. Dan tidak menutup kemungkinan juga dengan beberapa exchange besar ya, salah satunya untuk kategori exchange tier, mungkin ketika akan mendaftarkan Coin Bigger Brace itu akan langsung mendaftarkan juga sekaligus dengan support jaringan BitGuard BRC20-nya. Nah, jadi itulah harapan kita ya, yang kita tahu jaringan BitGuard BRC20 adalah rantai tercepat dan juga termurah saat ini. Mungkin ini bisa mengalahkan jaringannya dari Tron ataupun TRC20 ya. Karena sampai dengan saat ini jaringan TRC20 yang masih paling murah gitu ya ketika kita ingin melakukan suatu deposit ataupun withdrawal dari stablecoin USDT, USDC, dan juga DAI. Ya, semoga saja dengan Coin BitGuard pun bisa secara lebih cepat lagi gitu ya untuk mengintegrasikan rantainya di stablecoin seperti USDT, USDC, dan juga DAI, supaya kita bisa lebih mudah dan juga lebih minimalisir dari segi tingkat biayanya. Dan sekarang kita cek mengenai exchange Hit BTC, kira-kira dia itu masuk ke dalam top tier berapa ya. Di sini ada beberapa fitur nih di CoinMarketCap. Di sini kita cek mengenai bursa. Dan sekarang kita search di sini atau kita cari nih kira-kira si Hit BTC itu masuk ke dalam top berapa ya. Langsung saja di sini kita tuliskan itu ya Hit BTC.
Oke, ternyata di sini untuk HIT BTC sendiri dia menduduki di peringkat 150 exchange by data coin market cap. Namun di sini yang perlu kita lihat, yang perlu kita catat juga, ternyata HIT BTC walaupun menduduki di peringkat 151 by data coin market cap, tetapi dengan volume perdagangan hariannya ataupun daily-nya ya, ini bisa mencapai di 813,2 miliar US dollars. Wow, ini lumayan besar juga gitu ya, dengan volume hariannya sekitaran 813 miliaran. Oke, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.